Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Kang Obay 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Islam Majelis Dzikir Al-Furqon Bandung. Dalam kesempatan kali ini, qadarullah saya dipertemukan dengan salah satu sahabat lama saya, Kang Bambang. Ya, beliau mantan pejabat dari salah satu perbankan. Pejabat atau penjahat, Kang Bambang? Dua-duanya. Ya pejabat ya penjahat ya. Okay. Pejabat jadi penjahat, Okay. jadi pejabat. Oh ya. Sekarang apa kegiatannya Kang Bambang? Ya paling sekarang saya jual beli properti, terus apa aja lah yang penting halal. Ya, alhamdulillah. Yang penting halal dan barokah ya. Kita doakan mudah-mudahan usaha beliau senantiasa diberkahi dan diberikan kelancaran. Dan bagi sahabat akhirat timur berada yang sekiranya ingin menjual rumah atau apapun yang berbau dengan properti bisa menghubungi Kang Bambang. Siap. Dalam kesempatan kali ini mungkin Kang Bambang ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab, kalau tidak ya saya mohon maaf keterbatasan ilmu saya. Insya Allah Kang, ini kan sekarang nih lagi rame ya Kang ya, maksudnya yang seorang remaja putri yang menorehkan prestasi di Amerika itu dipuji oleh halayak seluruh Indonesia itu. Seorang yang disabilitas, tapi dia punya kemampuan Al-Qur'annya juga bagus, terus dia juga menyanyi gitu kan. Nah terus yang akan saya tanyakan gini kan, gimana tanggapan Akang mengenai fenomena ini gitu kan? Satu sisi pandai mengaji, tapi sebagai penyanyi juga, gitu kan? Penyanyi dalam arti ikut lomba gitu? Iya, ikut lomba, betul. Ikut lomba di Amerika gitu kan. Oh, tingkat dunia tingkat gitu. Dunia, betul. Dan beliau juara gitu. Belum juara tapi dia dapat namanya Golden Buzzer, itu jadi terbaik lah di situ gitu. Udah dipuji-puji oleh juri-juri di sana gitu, Kang. Oke. Nah, gimana Kang tanggapannya, Kang? Oke. Ini saya baru dapat info ya ini ya, karena saya jarang mengikuti dunia luar. Kalau menurut saya pribadi, yaitu suatu prestasi yang luar biasa, sahabat akhirat. Dia tadi dikatakan disabilitas, tapi dia bisa mengharumkan nama bangsa kita. Gadis yang katanya disabilitas ya tadi ya? Tunanetra. Tunanetra, oh Masya Allah. Dia bisa mengharumkan nama bangsa. Ini luar biasa. Apalagi tadi, kalau tidak saya salah dengar, dia pandai baca Quran. Betul, ada videonya saya dengarkan, bagus. Merdu juga suaranya. Merdu juga. Masya Allah. Ini suatu tamparan bagi kita, sahabat akhirat. Ya, ini suatu tamparan bagi kita. Orang yang Allah kehendaki dia tidak diberikan penglihatan, tapi dia bisa membaca Al-Quran. Mungkin Al-Qurannya braille gitu. Braille, subhanallah. Itu sangat sulit. Nah, kita dianugerahi Allah mata dan penglihatannya, masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Nah, jadi dalam hal ini tolong, adanya keburukan pada seseorang itu akibat dia memandang dari sisi buruknya. Ya, jadi kalau kita ingin dianugerahi oleh Allah kebaikan demi kebaikan, maka belajarlah melihat dari sisi baiknya. Ya. Kemudian dia ikut menyanyi, ya, ikut perlombaan menyanyi tingkat dunia, kemudian mendapatkan tiket untuk masuk babak berikutnya, mungkin ya gitu. Itu suatu prestasi yang luar biasa, yang harus kita apresiasi. Masalahnya di mana kira-kira, Monggo? Nah, karena gini kan, sebenarnya kan musik ini menjadi ada pro dan kontra, ya Kang ya. Karena ada satu golongan yang mengharamkan, satu golongan menghalalkan. Oke. Nah, itu jadi tanggapannya ini gimana? Karena di media sosial pun ada kontradiksi itu kan. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Oke. Bismillah, astagfirullah, wallahu a'lam bimuradi. Ini masalah fikih berarti. Berarti yang ingin Kang Bambang tanyakan kesimpulannya, apakah musik itu haram atau diperbolehkan? Dari zaman dulu terjadi khilafiyah, perbedaan. Dan perbedaan itu kita harus menghargai perbedaan. Ya, kita hargai mereka yang mengharamkan musik. Silakan, tanpa kita membenci dan menghukumi.
Ada ulama juga yang memperbolehkan, menghalalkan musik. Jadi halal haramnya musik itu tergantung musiknya bagaimana. Kalau sekiranya musiknya itu bisa melalaikan kita kepada zikrullah, ingat kepada Allah, jelas itu mengharamkan. Atau syair-syairnya yang mengundang ke arah pemurtadan, seperti tiada yang lain kecuali dirimu dalam hatiku, wahai kekasihku, itu kan bahaya. Ya. Sementara kalbu kita harus ada asma Allah terus bergema dalam kalbu kita. Ini saya rasa tidak ada masalah. Kemudian yang harus digarisbawahi sahabat akhirat, tolong dalam hal ini kita harus berbicara dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Sekiranya kita tidak memiliki ilmunya, jangan coba-coba komen, apalagi menghukumi. Karena Allah yang berhak menghukumi. Hati-hati. Ya, jadi saya katakan, saya tegaskan, apapun yang dilakukan, misalnya ikut komen, menghujat atau dan lain sebagainya, hati-hati nanti di akhirat. Kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Jadi kalau menurut pandangan saya, satu, saya sangat berapresiasi kepada siapa namanya tadi? Putri, ya. Putri saya ucapkan selamat, ya. Kemudian karena beliau ini pandai baca Quran, teruskan Al-Qurannya. Baca Al-Quran. Justru yang harus digarisbawahi dari polemik ini bukan masalah halal haram musiknya, bukan. Cara pandang kita rubah. Ya, jadikan ini tamparan buat diri kita yang Allah berikan mata dengan penglihatannya. Dia saja yang dalam keadaan tunanetra mampu membaca kalamullah, mampu membaca ayat-ayat Allah. Lah kita dalam satu hari, apakah kita minimal satu ain kita baca? Ini satu, Masya Allah, satu yang sangat menyentuh ke hati saya, Kang Bambang. Ya, saya pun merasa tertampar. Ya, kemudian dia bisa mengharumkan bangsa, ya, mengharumkan negara kita. Apa yang telah kita lakukan untuk mengharumkan bangsa ini? Jadi inti dari obrolan kita yang ingin saya garis bawahi, satu, tolong belajar melihat sisi baik seseorang. Jangan melihat sisi buruk. Insya Allah Allah anugerahkan kebaikan dalam hati kita. Kalau pola pikir kita melihat keburukan, ya nanti datangnya sesuatu yang buruk. Ya, jadi sekali lagi ditegaskan bahwa tentang musik ini khilafiyah, perbedaan ulama. Ya, kita yakini, kita jalani apa yang kita yakini tanpa menghukumi orang lain. Tapi kalau pendapat saya yang didapat dari guru-guru saya, musik itu dihalalkan selama tidak melalaikan, ya, dari zikrullah, dari ibadah. Kemudian yang kedua, syairnya, isi dari liriknya. Contoh, bahkan ada orang yang menjadikan musik menjadi media dakwah, ya, seperti Bang Haji Roma Irama, ya, dia musik tapi isinya dakwah. Kita tidak pernah tahu, barangkali dia, misalnya seseorang senang lagu dangdut, dia mendengarkan syair dari Bang Haji Roma Irama, dia mendapat hidayah. Bisa jadi seperti itu. Banyak gitu. Nah, banyak. Kemudian ada lagi, banyaklah mungkin yang lainnya, saya juga kurang ini dari musik. Yang jelas jangan menghukumi. Jadi sebetulnya bukan musik aja. Segala sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah, itu hukumnya dosa. Contoh gadget. Ya, orang kecanduan alkohol, khamar, itu banyak yang menghukumi, wah dosa pendosa. Tapi orang yang kecanduan gadget, main game, ya, main medsos, dia tidak merasa berdosa karena sudah terbiasa. Padahal ini lebih berbahaya loh, Kang Bambang. Betul, Kang. Ya, dengan game dia lupa waktu, begitu azan dia tetap main game, waktu sholat udah mepet, udah dahir baru dia sholat. Sementara tolong catat, kelak di yaumil akhir, hisab itu perhembusan nafas. Maka saya kembali mengajak, yuk kita jadikan setiap hembusan nafas kita isi dengan zikrullah. Amin. Setiap hembusan nafas kita isi dengan kebajikan. Tentu saja berdasarkan ilmu dan niat hanya mengharap ridho Allah semata-mata. Ya, jadi jangan kita capek-capek buang energi untuk ikut-ikutan menghukumi orang lain. Ya, berbijaklah dalam bermedia sosial. Jadikan gadget kita, ya, wasilah menuntun kita ke surganya Allah.
jangan sampai gadget kita justru menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah. Betul. Jadi kita di akhir zaman ini harus pandai menggunakan gadget kita. Sebelum menggunakan, tanyakan dulu dalam hati kita. Kita akan menggunakan, melakukan apapun, tanya dalam hati kita, Allah ridho tidak? Nah, selalu kita akan berbicara, tanyakan dulu dalam hati kita, kalau saya berbicara seperti ini, Allah ridho tidak? Kalau menggunakan gadget, ada manfaatnya untuk akhirat tidak? Kita mau keluar rumah, ada manfaatnya untuk akhirat tidak? Lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Kita gunakan akal dan hati kita. Kesimpulan, segala sesuatu mari kita sikapi dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Kira-kira terjawab? Alhamdulillah, Kang. Ya, alhamdulillah. Demikian perbincangan singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, keterbatasan ilmu. Sekali lagi, bijaklah dalam menggunakan gadget, karena segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Salam dari Kang Obay 7, KDHT.